yang punya kali ya. Dan Cici modulnya sudah cukup lengkap sih. Oke, kita mulai ya. Probabilitas itu apa sih? Jadi probabilitas itu adalah peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Berkaitan dengan statistika, probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang bersifat acak. Nah, ini sekedar teori aja, teman-teman. Nah, probabilitas itu biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Cuman kalau yang Cici tahu, biasanya itu lebih ke arah ke desimal sih. Dan untuk angka belakang komanya itu berapa, itu tergantung dari dosen kalian masing-masing. Dan biasanya tuh dosen mintanya sih 3 atau 4 angka sih di belakang koma gitu. Nah, nilai dari probabilitas itu berkisar dari antara 0 dan 1. Nah, kalau semakin mendekati 0, berarti semakin kecil kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, semakin besar peluang terjadi suatu kejadian. Jadi probabilitas tuh kayak kita tuh kayak nebak-nebak gitu loh. Kan kita tuh dihadapi dengan ketidakpastian gitu, teman-teman. Nah, karena untuk menghadapi ketidakpastian itu kita mau memperkirakan nih. Tapi perkiraan kita tuh bukan sembarangan gitu loh, tapi untuk meminimalisir kesalahan perkiraan itu, makanya kita butuh materi probabilitas ini. Nah, manfaat mempelajari probabilitas itu adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia itu mengandung ketidakpastian ini. Makanya kita butuh materi probabilitas ini, teman-teman. Oke. Untuk hukum dasar probabilitasnya. Nah, secara umum beberapa kejadian dalam sebuah eksperimen dapat dihitung probabilitasnya berdasarkan 2 aturan nih, teman-teman. Ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya, teman-teman. Kita bahas dari aturan penjumlahan. Kalau aturan penjumlahan itu dari jenisnya itu ada yang bersifat saling meniadakan atau yang biasanya dengan istilah mutually exclusive, atau tidak saling meniadakan atau non mutually exclusive. Kejadian saling meniadakan atau mutually exclusive event itu adalah kejadian di mana jika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian kedua tidak akan terjadi. Dengan kata lain, kejadian ini tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jika dua kejadian A dan B saling meniadakan, maka probabilitas terjadinya A atau B sama dengan penjumlahan dari masing-masing nilai probabilitasnya. Maksudnya kayak gimana sih untuk kejadian saling meniadakan tuh? Contoh realnya tuh kayak, nah tadi kan di sini dia menekannya nih, kejadian ini tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contoh realnya tuh kayak pagi hari sama siang hari itu kan nggak mungkin terjadi secara bersamaan kan? Atau pagi hari sama malam hari itu kan nggak mungkin terjadi bersamaan. Pasti salah satu, kalau pagi ya pagi, kalau malam ya malam gitu. Atau mungkin angka di dadu, teman-teman. Kalau dadu tuh kalau kita lempar itu kan, angkanya itu kan yang muncul pasti salah satu dari ke-6 sisi itu kan. Nggak mungkin ke sisi semuanya itu muncul gitu. Maksudnya angka yang di atasnya itu loh yang bakal jadi patokan perhitungan kita. Itu kan pasti salah satu doang yang muncul gitu. Nah, jadi intinya itu di sini tuh kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan, baik kejadian A maupun kejadian B. Nah, apakah kejadian itu hanya 2? Enggak, teman-teman, tapi bisa lebih dari 2. Nah, kalau misalnya kejadian yang 2, misalnya anggap kita namain kejadian itu kejadian A sama kejadian B. Nah, kalau di dalam aturan penjumlahannya itu, dia gambarnya kayak gini, teman-teman. PA atau B sama dengan PAUB. Ini sisi sebutnya U ya. PAUB sama dengan PA ditambah PB. Nah, untuk 3 kejadian yang Cici tadi bilang lebih dari 2, itu yang saling meniadakan, maka probabilitas yang terjadinya adalah PAUB UC sama dengan PA ditambah PB ditambah PC. Atau maksudnya probabilitas kejadian A ditambah probabilitas kejadian B ditambah dengan probabilitas kejadian C. Ini sebenarnya rumus, teman-teman, jadi kita tinggal ngikutin aja. Tinggal logika kita ke soalnya itu yang mana yang mau kita. Nah, itu jenis yang aturan penjumlahan yang pertama, teman-teman, yang mutually ini. Lalu kalau jenis yang kedua, itu kejadian tidak saling meniadakan atau non-mutually exclusive event. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kejadian tidak saling meniadakan itu adalah suatu kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan atau tidak saling meniadakan. Maksudnya itu kayak gimana? Contohnya itu kayak
Oh, di sini tuh penekanan itu adalah tidak saling meniadakan atau terjadinya itu secara bersamaan gitu, teman-teman. Contohnya kayak kita mau investasi deh. Kita kalau mau investasi reksadana, itu kan kita bisa tuh sekaligus kita mau investasi reksadana saham atau reksadana obligasi itu bisa terjadi berbarengan. Beda dengan yang tadi, yang awal tadi itu kan pagi sama siang itu aja nggak bisa berbarengan terjadinya. Ya pagi ya siang siang. Tapi kalau ini tuh dia bisa terjadi berbarengan di satu waktu gitu. Nah, kalau untuk kejadian tidak saling meniadakan ini, itu di rumusnya itu begini teman-teman. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PANB. Ini disebutnya N ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya terjadi kejadian itu lebih dari dua? Berarti kejadian A, kejadian B, sama kejadian C. Nah, ini teman-teman rumusnya. Berarti PAUB-UC sama dengan PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PANB dikurangi PANC dikurangi PBNC ditambah PANBNC. Nah, ini rumusnya tinggal diikuti aja sih teman-teman. Nah, itu terkait aturan penjumlahan ya. Nah, kita coba lanjut ke aturan perkalian. Tadi kan udah ada aturan penjumlahan ada dua. Ada mutually, ada yang non-mutually. Tapi kalau aturan perkalian, dia juga ada dua nih teman-teman. Ada dependent even dan ada independent even. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi kalau dalam konsep probabilitas, aturan perkalian itu diterapkan secara berbeda menurut jenis kejadiannya. Ada dua jenis kejadian dalam hal ini, yaitu kejadian tak bebas atau dependent event dan kejadian bebas atau independent event. Nah, kita bahas satu persatu dari kejadian tidak bebas atau dependent event. Jadi maksudnya itu dua peristiwa atau lebih yang terjadi berurutan dapat dikatakan dependen jika peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua dan seterusnya. Nah, maksudnya itu kayak gimana sih? Jadi peristiwa pertama itu penekanannya tuh di sini teman-teman. Peristiwa pertama itu mempengaruhi peristiwa kedua dan peristiwa kedua itu akan mempengaruhi peristiwa berikutnya. Jadi peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu saling berkaitan. Contohnya kayak dalam suatu kantong ada 10 kelereng. Misalnya pengambilan pertama dia ambil satu nih. Pengambilan kedua, dia pengambilan pertama dia ambil satu tapi dia nggak balikin. Maka pengambilan kedua ini dia mempengaruhi pengambilan satu. Kenapa? Karena yang awalnya 10 tadi berkurang jadi 1, jadi 9. Nah, itu kan saling mempengaruhi itu. Awalnya ada 10, terus gara-gara diambil satu, terus gak dibalikin jadinya tinggal 9 gitu. Nah, itu deh kurang lebih gambarannya. Nah, kalau kejadian tidak bebas itu lambangnya itu PANB sama dengan PA dikali PB per A. Nah, intinya tuh teman-teman kalau perkalian itu dia tuh pakai lambangnya itu N di depan ini. Pelambangannya itu N. Tapi kalau yang penjumlahan itu pelambangannya itu pakai U. Gini. Misalnya kayak gini. Jadi kalau penjumlahan itu pakai U, kalau perkalian itu pakai N. Kalau U, atau mungkin kalau diterapin di soal nih teman-teman. Kalau soalnya itu ada bilang kata-kata atau, berarti dia pasti pakai U. Ini. Kalau misalnya dia pakai dan, berarti dia pasti pakai N. Diingat aja teman-teman dari huruf terakhir dari kata itu. Atau kan belakangnya U, berarti udah pakai U. Kalau dan kan belakangnya N, ya udah pakai N gitu. Nah, ini mungkin materinya juga bakal berlangsung ke materi berikut minggu depannya kali ya. Nah, untuk aturan perkalian yang kedua nih teman-teman, ada kejadian bebas nih atau independent event. Jadi maksudnya itu dua kejadian atau lebih merupakan kejadian bebas apabila terjadinya kejadian-kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Kejadian A dan B dikatakan bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi B atau sebaliknya. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu PANB sama dengan PA dikali PB. Nah, karena si kejadian A ini nggak mempengaruhi kejadian B, makanya dia terpisah nih teman-teman. Ya udah sendiri-sendiri aja gitu. Tapi karena yang awal tadi teman-teman yang dependen, itu kan saling mempengaruhi. Makanya dia bilang kalau si A ini terjadi, maka si B ini akan terjadi jika si A itu udah terjadi dulu gitu. Tapi kalau yang independen ini, kalau si A terjadi, ya udah
sendiri aja gitu. Si B ya bakal terjadi meskipun si A itu nggak terjadi pun nggak apa-apa gitu. Jadi mereka bisa terjadi sendiri-sendiri juga. Nah ini untuk aturan perkaliannya teman-teman. Nah mungkin untuk teorinya dulu ada yang kurang paham teman-teman? Ci, aku mau nanya, Ci. Ya boleh. Kalau misalkan kayak di soal gitu gimana cara bedainnya? Mesti pakai yang tambah atau yang kali gitu? Kan nggak dikasih tahu. Oke. Dari soal tuh kalau menurut Cici sebenarnya dulu Cici juga bingung-bingung cara kerjainnya itu. Tapi kalau yang Cici nangkep itu kadang soal itu ada bilang kata-kata atau sama dannya itu loh. Itu pasti udah pasti penjumlahan gitu. Udah pasti PAUB gitu. Pasti U gitu karena atau. Tapi kalau kalau perkalian tuh biasanya dia ada kata-kata dan atau kata dan itu ya kata n itu. Tapi untuk persisnya lagi mungkin kita coba kerjain soal aja kali ya nanti biar lebih paham gimana. Oke, Ci, makasih. Oke, sama. Yang lain ada yang mau ditanya? Oke deh, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke contoh soal seputar ini dulu deh. Cici di sini akan bahas soal beberapa doang, nggak semua. Dan sini Cici udah tulis pakai tangan sendiri, jadi mohon maaf kalau kurang bagus ya teman-teman. Nah, kita coba dulu ya ke soal pertama nih teman-teman. Dari soal ini tuh dia jawablah pertanyaan berikut ini. Pada peristiwa pelemparan sebuah dadu, berapakah probabilitas muncul angka 3 pada dadu itu? Lalu yang B itu jika kita melakukan satu kali pelemparan dadu, berapa probabilitas muncul angka 2 dan 5 pada dadu tersebut? Apakah termasuk peristiwa mutually atau non-mutually? Exclusive event. Kita coba bahas dari yang satu dulu. Yang pertama, pada peristiwa pelemparan sebuah dadu, berapakah probabilitas muncul angka 3 pada dadu itu? Nah, ini Cici udah buat. Yang A ini, berarti PA. PA itu, kan dia nanya probabilitas muncul angka 3 pada dadu itu. Nah, kalau kita pikir tuh, kalau dadu itu kan ada 6 sisi. Kalau munculnya angka 3 tuh berarti satu dong kemungkinan dari 6 yang terjadi. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk muncul angka 3 itu cuma satu. Makanya Cici buat sini PA sama dengan P3. Berarti maksud P3 ini cuman apa ya, lambangnya doang deh, bukan jawabannya teman-teman, tapi jawabannya itu yang ini, yang 1/6 ini. Maksudnya itu kayak 1/6 itu maksudnya kejadian terjadinya angka 3 itu cuma sekali dari 6 peluang. Maksudnya kayak dari ke 6 sisi itu kemungkinan terjadinya angka 3 itu cuma satu, makanya cuma 1/6 gitu. Sama dengan 0,167. Nah, untuk angka koma di belakang ini tergantung dari dosen masing-masing lagi. Cuman di sini Cici pakai 3 angka belakang koma. Nah, lalu P yang kedua, jika kita melakukan satu kali pelemparan dadu, berapa probabilitas muncul angka 2 dan 5 pada dadu tersebut? Apakah termasuk peristiwa mutually atau non-mutually event, exclusive event? Nah, untuk oh ya nanti dulu deh. Ini dulu. Muncul angka 2 dan 5. Dia mintanya muncul angka 2 sama 5 nih teman-teman. Berarti probabilitas terjadinya angka 2 ditambah dengan probabilitas angka 5. Angka 2 itu terjadi cuma sekali loh dari 6 sisi itu. Ditambah dengan angka 5 itu kan pasti cuma sekali dari ke 6 sisi itu. Ya kan? Kalau angka 2 itu kan pasti cuma sekali gitu munculnya dari 6 sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Sama kayak si 5 ini juga. Makanya sini 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Sama dengan 1/3. Kalau dijadiin koma berarti 0,333. Nah, untuk menentukan apakah kejadian ini mutually atau non-mutually, kita balik lagi nih ke teori. Kalau dari teori ini, itu kan kalau mutually itu kan berarti kejadian itu mana bentar ya. Nih, kalau yang mutually itu berarti kejadian ini tidak dapat terjadi secara bersamaan. Tapi kalau non mutually itu berarti
terjadinya itu secara bersamaan. Nah, kalau menurut teman-teman dari soal ini tuh termasuk mutually atau oh ya udah jawabannya ya curang banget deh. Yaudah deh, termasuk mutually even teman-teman. Kenapa? Ya karena dadu yang tadi udah Cici kasih contoh. Dimana kalau dadu itu kan pasti terjadinya itu salah satu sisi, gak mungkin berbarengan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan ke 6 tuh gak mungkin terjadi berbarengan. Pasti salah satu sisinya doang gitu. Nah ini cuman contoh simpelnya aja. Tapi untuk contoh yang agak panjang yang ini sih. Ci, bentar Ci, aku mau nanya. Yang tadi kan Cici bilang kalau dan dikali. Iya nggak sih? Iya. Tapi kok di situ ditambah sih? Nah, ini nih sebenarnya Cici tuh agak ragu dengan kata-kata dan, tapi kalau kalau kata-kata atau itu udah pasti u. Tapi kalau kata dan ini rancunya adalah dia tuh pakai kata-kata mutually sama non mutually ini. Kalau mutually sama non mutually ini kan berarti otomatis dia ngomongin tentang penjumlahan gitu. Untuk argumen kata dan itu sebenarnya kurang kuat sih, tapi kalau untuk argumen kata atau tuh mungkin kuat, tapi kita nggak bisa memicu ke kata-kata itu juga sih teman-teman, tapi kita gimana ya ngomongnya, sebenarnya probabilitas ini lebih ke arah logika sih, nggak bisa kayak berpatok udah rumus ini aja ikutin aja gitu, kayak gimana ya ngomongnya, kayak udah main logika sama menurut kalian tuh lebih kemana gitu. Sebenarnya Oh, tapi aku kayaknya udah paham deh, Ci. paham ya? Iya, Ci. Oke deh, thank you. Thank Ada you lagi juga, Ci. teman-teman yang mau nanya terkait soal satu ini dulu? Oke, kalau nggak ada, oh ya yang tadi itu yang terkait kata dan sama atau itu sebenarnya Cici ketemunya itu di mayoritas kalau memang keterangannya itu nggak jelas banget gitu. Tapi kalau udah keterangannya itu jelas banget sampai ada yang ngomong mutually atau non mutually itu mempermudah kita juga untuk mengetahui ini sebenarnya soal ini ngomongin tentang perkalian atau penjumlahan gitu. Selagi ada clue-nya itu ya udah kita pakai aja yang clue yang udah tersedia. Tapi kalau udah gak ada clue ya udah kita berasumsi dengan logika gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini, dia ada bilang nih, saat ini semakin banyak orang yang menyadari pentingnya berinvestasi. Bentuk investasi yang banyak dipilih antara lain adalah bentuk saham, deposito, atau bahkan keduanya. Dari survei terhadap 40 orang, 27 berinvestasi ke dalam saham, 25 berinvestasi ke dalam deposito, 4 orang tidak berinvestasi di kedua produk investasi tersebut, dan sisanya berinvestasi pada keduanya. Jika kita memilih satu orang secara acak, tentukan yang A. Jumlah orang yang berinvestasi pada kedua jenis produk investasi tersebut, gunakan diagram Venn untuk mempermudah. Yang kedua, probabilitas orang yang berinvestasi pada deposito. Yang ketiga itu probabilitas orang yang hanya bermain saham dalam investasinya. Yang keempat, probabilitas orang yang berinvestasi pada saham atau deposito. Yang kelima, apakah kasus di atas termasuk dalam peristiwa mutually atau non-mutually exclusive event. Nah, ini Cici udah bikin jawabannya juga, teman-teman. Nah, seperti yang kayak tadi nih, teman-teman, karena dia udah kasih clue juga nih, mutually sama non-mutually event, itu berarti lebih ke arah soal ini ngomongin tentang penjumlahan dong, pastinya. Nah, tinggal kita tentuin aja nih sebenarnya kejadiannya ini termasuk mutually atau non-mutually. Nah, menurut teman-teman dulu, kalau soal kayak gini nih termasuk mutually atau non-mutually? Non. Bener banget, non-mutually. Kenapa alasannya? Soalnya dia bisa investasi di dua Betul investasi. sekali. Yuk, mantap. Benar banget teman-teman. Jawabannya itu non-mutually karena ya ada suatu investasi itu terjadi di dua-duanya, saham di saham sama deposito ini. Nah, kita coba bahas dulu teman-teman dari si A ini. Nah, di si A ini jumlah orang yang berinvestasi pada kedua jenis produk investasi tersebut gunakan diagram Venn untuk mempermudah. Oke, di A ini dia nyari jumlah teman-teman. Jadi dia itu belum jelas jumlahnya itu berapa untuk yang berinvestasi di keduanya ini belum jelas. Di soal ini nggak ada ngomong nih. Jadi kita mau cari ini di berinvestasi pada kedua jenis itu berapa. Nah, jadi kita menggunakan diagram Venn nih teman-teman.
diagram Venn ini untuk mempermudah kita aja sih. Nah, awalnya itu gambarannya masih ini, teman-teman, masih kita bingung. Yang ada investasi di keduanya itu berapa? Kita masih bingung di sini. Yang di X ini. Makanya Cici di sini lambangi dengan kata X. Terserah kalian mau X, Y, atau apa gitu. Yang penting itulah yang kita mau cari gitu kan. Nah, terus dia ada kasih tahu sahamnya itu sebesar berapa. Sahamnya itu katanya 27 berinvestasi ke dalam saham. Berarti saham itu kan nggak mungkin cuma saham doang kan teman-teman. Pasti saham. Dia cuma ngomongin saham, berarti saham itu bisa di saham itu sendiri dan bisa di keduanya. Yang penting ada saham gitu. Makanya sini Cici tulis dengan lambang 27 dikurangi X. Lalu kalau deposito gimana? Kalau deposito dia bilang 25 berinvestasi ke dalam deposito. Nah, karena dia cuma ngomongin deposito, berarti dia bisa aja deposito doang dan bisa aja termasuk juga deposito dan saham. Yang penting ada kata deposito gitu. Makanya Cici sini lambangi dengan 25 dikurangi X. Lalu gimana? Misalnya ada lagi nih 4 orang tidak berinvestasi di kedua produk investasi tersebut. Berarti dia di luar buletan ini dong. Makanya di sini ada angka 4. Nah, di sini Cici lambangi dengan saham, di sini Cici lambangi dengan deposito. Nah, di sini kita mau cari dulu nih, sebenarnya tuh X itu kayak gimana, berapa sih jumlahnya. Makanya kalau kita logikain nih teman-teman, diagram Venn kan juga kita harusnya udah pelajari ya di sekolah-sekolah kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita lihat nih, karena total dia udah kasih tahu nih teman-teman, totalnya itu sebenarnya 40 orang. Makanya untuk total sama dengan 27 dikurang X, ibarat itu kayak gini loh, kayak A ditambah B ditambah C itu sama dengan 40. Ini A, ini B, ini C sama dengan 40. Nah, kita udah tahu nih, 40 ini kan total. Yang A itu kan 27 dikurangi X. Lalu ditambah dengan X, lalu ditambah dengan 25 dikurang X, ditambah dengan 4. Nah, pasti hasil ini tuh juga pasti 40 juga nih teman-teman. Makanya kalau dijadiin persamaan begini, makanya kayak gini bentuknya. Nah, sisanya itu kalian tinggal kali-kali aja, yang enggak kali, maksudnya dijumlah kurangi aja, ya dapat deh nanti X-nya itu adalah 16. Nah, sudah kita dapat nih X-nya 16, kita cari nih satu-satu teman-teman. Kita cari angka yang berbau-bau X itu berapa sebenarnya. Nah, kita hitung dari sahamnya aja. Itu kan 27 dikurangi X, berarti 27 dikurang 16, hasilnya tuh 11. Oke, aman lah ya. Udah dapat nih sahamnya doang. Lalu kalau deposito aja kayak gimana? Berarti 25 kurang X sama dengan 25 dikurangi 16, hasilnya adalah 9. Nah, ini untuk deposito aja. Lalu kalau keduanya tuh kayak gimana? Ya udah tinggal masukin aja yang di sini. Karena kita dari tadi udah emang nyari ini kan. Ya udah kita masukin 16. Nah, kalau untuk bentuk diagram Venn sebenarnya kalau angkanya udah jelas berarti yang ini nih, teman-teman, gambarannya. Sahamnya aja 11, yang keduanya itu 16, depositonya aja 9, yang enggak di dua-duanya itu berarti 4. Total mereka semua pasti 40 gitu. Nah, itu yang A, teman-teman. Yang A kita udah dapet nih. Jawabannya ya 16 itu tadi. Nah, kalau untuk yang B, berarti ini udah selesai nih, teman-teman. Kalau untuk yang B, itu probabilitas orang yang berinvestasi pada deposito. Nah, ini masih ngomongin satu kejadian yang berdiri sendiri, teman-teman. Bukan kejadian yang bergabungan. Ya kayak misalnya dia carinya itu PA doang atau PB doang. Jadi dia kejadian berdiri sendiri. Dia mau nyari yang orang yang berinvestasi pada deposito. Ya berarti kita dapatnya kayak gimana? Ya deposito ini kan dia nggak ada nekenin deposito aja. Dia cuma ngomong deposito. Berarti kalau dia ngomongin deposito, ya udah berarti itu termasuk deposito sendiri ditambah dengan yang berinvestasi di deposito dan saham. Pokoknya ada kata-kata deposito gitu. Makanya dapat deh nanti 25 dari 40 ini. Jadi P deposito sama dengan 25 per 40. Sama dengan 0,625. 25 dari mana? Ya yang ini teman-teman, 16 ditambah 9 ini kan 25.
Terus 40 kan total seluruhnya. Makanya jadinya 0,625 gitu. Nah, itu yang B. Kalau yang C, itu dia nanya probabilitas orang yang hanya bermain saham dalam investasinya. Nah, dia ngomong nih teman-teman, hanya bermain saham. Dia nggak ada ngomong gabungan. Berarti ya udah kita ngomongin saham doang, nggak ngomongin saham dan depositonya itu. Berarti yang ngomongin saham doang tuh yang ini teman-teman, yang sebelah sini. Ya udah kita masukin pH-nya saham ini sama dengan 11/40 sama dengan 0,275. Oh ya, cuma informasi teman-teman, untuk kata-kata P deposito, pH-nya saham ini semuanya tergantung kalian semua. Selama pelambangan kalian tuh mudah dipahami gitu. Tapi Cici sini buatnya lengkap biar kalian bisa bedain gitu antara yang A, B, C, D ini. Nah, lalu yang D, ini yang C udah nih teman-teman. Kita lanjut ke D. Probabilitas orang yang berinvestasi pada saham atau deposito. Oke, nah ini berarti argumennya udah mendukung banget ya, atau lagi gitu kan. Probabilitas orang berinvestasi saham atau deposito. Nah, dia kan nggak ngomong nih saham doang atau deposito doang. Dia cuma ngomong aja saham atau deposito. Berarti yang termasuk keduanya pun juga ikut termasuk. Yang penting ada kata-kata saham atau deposito gitu aja gitu. Nah, di sini Cici bikin gini. Ini rumus yang tadi yang ada di Word tadi teman-teman, yang modul PAUB sama dengan PA ditambah PB dikurangi PANB. Kenapa? Ya karena ini rumusnya non mutually even atau kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan. Memang rumusnya begini teman-teman. Jadi Cici bikin nih P saham U deposito berarti sama aja dengan P saham ditambah P deposito dikurangi P saham N deposito. Nah, kita mulai dari satu persatu dulu teman-teman. Kalau P saham, berarti kalau P saham itu ada 27 dong. Berarti 27/40 yang merupakan total ditambah dengan 25/40 dikurangi dengan 16/40. Dia maksudnya itu kan saham and deposito, maksudnya yang ada di kedua-duanya gitu. Ada di saham dan ada deposito. Ya udah, berarti itu adalah si 16 ini teman-teman. Makanya 16/40. Nah, di sini kalian tinggal tambah kurang aja. Nanti dapat hasil akhirnya itu 0,9. Gitu. Berarti yang D kita udah terjawab nih, teman-teman. Nah, yang E tadi udah juga dijawab sama teman kita tadi. Kalau jawabannya itu non mutually even. Udah jelas banget ya, karena ini kejadiannya itu udah terjadi bersamaan. Ada yang terjadi bersamaan gitu. Nah, ini adanya kejadiannya terjadi bersamaan ini juga mempermudah kita untuk menentukan ini mutually atau non mutually gitu. Nah, ini untuk sekilas soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 dulu, ada yang mau ditanya teman-teman? Atau ada yang kurang paham? Boleh ditanyain. Atau udah jelas teman-teman? Jelas, Ci. Oke, thank you. Oke deh, kalau gitu, kalau gak ada yang ditanya lagi, kita coba lanjut ke soal yang ketiga. Ini, ya yang ketiga lah. Nah, di soal yang ketiga ini, untuk menghias sebuah pohon Natal, diperlukan hiasan-hiasan yang terdiri dari 15 gantungan berbentuk lonceng, 7 gantungan berbentuk bintang. Jadi 15 ini ada 7 gantungan yang berbentuk bintang, lalu ada 8 gantungan yang berbentuk bola. Sama 15 yang berbentuk lonceng ini. Jadi 15 bentuk lonceng, 7 gantungan berbentuk bintang, 8 gantungan berbentuk bola. Dari yang A dulu. Tentukan jika kita mengambil 2 hiasan pohon Natal, di mana kita tidak mengembalikan hiasan pertama yang telah terambil, berapa probabilitas kita mengambil hiasan berbentuk lonceng pada pengambilan pertama, dan gantungan bola pada pengambilan kedua. Apakah peristiwa ini termasuk dependent atau independent event? Nah, sampai sini dulu. Ini menurut kalian ini termasuk penjumlahan atau perkalian? Aturan penjumlahan atau perkalian? Perkalian. Benar banget. Nah, kalau menurut kalian ini termasuk dependent atau independent? Dependent. Dependent.
Bener banget. Kenapa? Ya karena yang tadi udah Cici kasih tahu di awal contoh, kalau kita ambil satu barang, terus dia itu barang itu mempengaruhi kejadian berikutnya, itu pasti mempengaruhi. Dependen itu kan mempengaruhi. Berarti kejadian satu sama kejadian lain itu saling mempengaruhi. Oke, kita coba kerjaan yang A ini. Nah, kita pertama cari tahu dulu teman-teman, kenapa kita perlu cari tahu total? Ya, karena ini jadi landasan dari masing-masing probabilitas itu. Pasti kita butuh angka total ini. Nah, untuk cari total ya kita tinggal tambahin aja nih teman-teman. 15 ditambah 7 ditambah 8. Nanti dapat deh nih total hiasan. Lonceng ditambah bintang ditambah bola hasilnya adalah 30 ini. Ini total semua. Ini belum menjawab pertanyaan A sama B, tapi ini masih nyari total doang. Buat keterangan sampingan deh. Nah, kalau untuk yang A ini, dia nanyakan berapa probabilitas kita mengambil hiasan berbentuk lonceng pada pengambilan pertama dan gantungan bola pada pengambilan kedua. Berarti lonceng pertama, bola kedua. Nah, ini berarti kita bikin ini teman-teman. Karena ini dependent event, berarti P lonceng N bola itu berarti 15/30 dikali 8/29. Maksud dari 15 ini dapat dari mana? Ya 15 ini karena si lonceng ini emang ada 15 gitu. Lalu kalau bola ini 8 ya karena emang si bola ini ada 8. 30 ya dapat dari total. Karena ini kejadian pertama, belum ada kejadian yaitu diambil terus gak dibalikin, ya udah. Ini memang karena kejadian benar-benar pertama kali, makanya ini masih dalam bentuk total murninya gitu. Jadi 15/30. Nah, kemudian di kejadian kedua dia ngambil bola nih teman-teman. Dia ngambil bola dengan kondisi kejadian pertama ini tuh si loncengnya itu udah ambil tapi dia nggak balikin lagi. Ya udah berarti si totalnya ini pasti berkurang karena mempengaruhi kejadian satu sama kejadian dua itu sangat mempengaruhi. Makanya totalnya itu 29. Nah, ini kalian tinggal kali aja, teman-teman. Nanti dapat hasilnya 0,2121. Jadi 0,121 ini. Dan ini termasuk kejadian dependent event atau yang saling mempengaruhi. Nah, itu yang A. Lalu kalau yang B, itu dia bilang, jika kita mengambil 3 hiasan pohon Natal, di mana nih? Jika kita mengambil 3 hiasan pohon Natal, di mana kita mengembalikan hiasan yang telah terambil sebelumnya. Nah, dia ada ngomongin mengembalikan nih teman-teman. Kalau mengembalikan berarti mau kejadian A itu terjadi, mau kejadian B itu terjadi, itu gak ada ngaruhnya sama sekali. Itu udah pasti berdiri masing-masing. Makanya ini bisa dibilang ini independent event. Nah, berapa probabilitas kita mengambil hiasan berbentuk lonceng pada pengambilan pertama? Nih, dia bilang, dia ambil lonceng di pengambilan pertama. Lalu dia bilang, dia ambil bintang pada pengambilan kedua. Lalu dia ambil lagi nih lonceng pada pengambilan ketiga. Oke, jadi berarti dia pertama ambil lonceng, kedua ambil bintang, ketiga ambil lonceng lagi. Berarti lonceng, bintang, lonceng gitu. Ya udah kita bikin ini. Berarti probabilitas lonceng N bintang N lonceng sama dengan 15/30 kali 7/30 dikali 15/30. Kenapa? Ya karena ini semua kan pasti totalnya 30. Kenapa? Ya karena dia udah ambil, dia balikin lagi. Jadi gak ada ngaruh nih teman-teman antara kejadian satu sama kejadian yang berikutnya. Jadi tetap 30, 30, 30 semuanya. Lalu kalau yang pertama ini kan dia ngomongin lonceng. Ya udah berarti dia ngomongin lonceng 15 biji loncengnya itu kan. Lalu ada bintang, bintangnya ada 7 nih. Ya udah masukin 7. Lalu loncengnya ada 15 lagi. Ya udah 15. Kenapa loncengnya tetap 15 ya karena balik lagi karena ini kejadian tidak mempengaruhi dan dia tuh udah ambil lonceng dia balikin lagi. Ya udah loncengnya itu pasti totalnya tetap sama antara yang kejadian satu sama kejadian terakhir. Jadi pertama peluang ambilnya lonceng itu pasti ada 15 biji lonceng. Lalu pengambilan terakhir tuh pasti ada 15 biji lonceng lagi. Gak mungkin berkurang 14 karena ya dia balikin lagi gitu. Nah, ini kalian tinggal dikaliin aja, teman-teman. Nanti kalian dapat hasilnya itu 0,058 ini. Dan ini merupakan independent event. Gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang kurang paham atau udah jelas? Ci, mau tanya, Ci. Kalau misalnya yang A itu yang
diambil yang 8/29-nya itu yang diambil bola, berarti jadi 7/29 ya? Yang bola ya? Iya, yang 8/29. Seandainya hiasan yang diambil ditulisnya bola gitu, Ci. Jadinya itu ditambah dikali 7/29 ya, Ci? Enggak dong. Di soal ini kan dia ngomongin bola nih udah. Berarti ngikutin ini persis banget. Kecuali dia ngomongin bintang. Kalau bintang baru dia 7/29. Kenapa? Nih teman-teman, ini lonceng. Loncengnya itu ada 15 nih. Bintang ada 7. Bola ada 8. Kalau dia nanyain bola, berarti kalian pakai yang bola, keterangan bola ini. Jangan kalian pakai yang bintang, karena itu udah beda banget. Kecuali kalau dia nanyain bintang. Kalau dia nanyain bintang, berarti pakai yang 7 ini, teman-teman. Yang bola ini jangan dimasukin gitu. Tergantung soalnya minta bola atau bintang. Atau lonceng. Kalau lonceng, berarti ya 15 ini. Gimana? Paham nggak? Oke, thank you, Ci. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Ci, Ya. itu kayaknya yang hasil perkaliannya salah deh, Ci. Oh iya ya. Ini Cici Iya. lihat dari catatan teman Cici sih. Soalnya buku Itu- Cici ketinggalan di kos. Bentar ya. Itu harusnya 0,137, Ci. Oke deh. Kalau gitu kalian perbaiki ya. Ini cuma foto doang sih teman-teman. Nggak, bukan diketik. Makasih koreksinya. Oke, Ci. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Ci, Ya. kalau misalnya itu kan pertama diambil lonceng. Kalau misalnya dia ada ngambilnya lonceng lagi, berarti 14/29 ya, Ci? Nah, harusnya iya begitu. Karena dia udah ambil lonceng. Berarti peluang kita ambil lonceng yang 14 tadi. Karena udah berkurang 1 gitu. Oke, Ci. Makasih, Ci. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Itu udah jelas. Jelas, Ci. Oke deh, thank you. Kalau gitu kita lanjut deh ke yang berikutnya. Kita ke materi yang probabilitas berikutnya terkait yang ini teman-teman, yang probabilitas bersyarat. Ini teorinya cuma singkat banget ya, cuma ini doang. Nah, kalau probabilitas bersyarat atau biasa dengan istilah conditional probability, itu adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan ketentuan peristiwa yang lain sudah terjadi. Dengan kata lain, conditional probability adalah peluang yang terjadinya suatu kejadian A bila diketahui bahwa kejadian B telah terjadi dan dilambangkan dengan PA garis miring B atau PA atau B lah kalau Cici bacanya gitu. Nah, maksudnya itu kayak gimana sih? Jadi maksudnya itu kejadian A ini dapat terjadi ketika kejadian B ini telah terjadi. Nih, penekanannya itu di sini. Jadi suatu kejadian A bila diketahui bahwa kejadian B telah terjadi. Jadi kalau misalnya kejadian A ini terjadi karena si kejadian B ini terjadi, dia lambangnya itu PA garis miring B. Untuk mempermudah mungkin karena ibaratnya kayak apa ya? Si A ini tuh terjadi karena si B ini terjadi gitu. Berarti landasan dari kejadian ini kan pasti si B dong. Iya dong, karena si B ini landasan terjadinya kejadian si A. Makanya gambarannya itu PA garis miring B. Nah, karena si B ini landasan, biar mudah kalian ingat, makanya apa yang menjadi landasan itu pasti di bawah. Landasan itu kan pasti di bawah. Kalau landasannya kuat, ini beda juga sih ceritanya. Pokoknya kalau landasan itu pasti di bawah, teman-teman. Nah, itu untuk mempermudah kalian ingat doang. Nah, karena ini kejadian si B-nya menjadi landasan, makanya PA garis miring B. Nah, untuk rumusnya berarti PANB per PB. Lalu bagaimana kalau misalnya kejadian A-nya jadi landasan? Nih, demikian juga dengan peluang terjadinya suatu kejadian B bila diketahui bahwa kejadian A telah terjadi dan dilambangkan dengan PB garis miring A. Nah, ini kalau kita tahu nih teman-teman, ini udah jelas banget kalau kejadian A ini udah jadi landasan. Karena apa? Karena dia udah telah terjadi gitu. Nah, makanya lambangnya itu PB garis miring A.
Ya kayak tadi udah Cici bilang, apa yang menjadi landasan itu pasti di bawah. Makanya A-nya ini ada di bawah, teman-teman. Dan rumusnya itu PANB per PA. Kenapa nggak PBNA, itu sama aja sih, teman-teman, menurut Cici. Iya sih, harusnya sama aja sih. PANB, PBNA itu sama aja. Yang penting keduanya itu. Nah, itu untuk teori conditional probability-nya doang. Nah, kita coba lanjut ke soalnya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama terkait probabilitas bersyarat yang tadi, teman-teman. Nah, di soal ini tuh dia ada bilang, saat ini konsumen semakin memiliki banyak pilihan dalam menonton film bioskop. Terdapat 4 pilihan bioskop yang cukup banyak diminati konsumen yang hobi menonton. Berikut adalah hasil survei terhadap pilihan bioskop favorit dari 3 kalangan masyarakat. Jadi kita bisa lihat, teman-teman, konsumennya ini ada kategori anak, ada kategori remaja, ada kategori dewasa. Lalu bioskopnya ini ada 4 jenis, teman-teman. Ada yang 21, Cinemax, TGV, dan IMAX. Nah, dan masing-masing ini punya jumlahnya tersendiri, teman-teman. Misalnya cara bacanya itu kayak anak yang nonton 21 berarti ada 70. Remaja yang nonton CGV berarti ada 70. Dewasa yang nonton Cinemax berarti 30, dan seterusnya gitu deh cara bacanya. Nah, kita coba ke soalnya yang pertama. Jika kita memilih satu konsumen secara acak, tentukan yang A. Probabilitas terpilihnya konsumen yang suka menonton di 21. Oke, dia ngomongi probabilitas yang terpilihnya konsumen yang suka menonton di 21. Oke. Nah, saran Cici, kalau kerjain soal begini yang ada tabel-tabelnya begini, saran Cici kalian udah hitung dulu nih totalnya untuk mempermudah kalian. Pokoknya kalau kerjain, aduh jelek banget nih. Pokoknya kalau kerjain tabel-tabel begini, mending cari dulu totalnya sebelum mengerjakan semuanya gitu. Kalian cari totalnya secara menurun, cari totalnya secara menyamping. Nanti dapat deh hasilnya. Nah, di sini Cici udah buat juga nih totalnya, kurang lebih begini. Meskipun nggak gitu rapi ya, teman-teman. Nah, karena dia ngomongi konsumen yang suka menonton di 21, berarti konsumen itu kan ada anak, ada remaja, ada dewasa dong. Berarti dia ngomongin semua konsumen yang di 21, ya udah berarti kita masukin total konsumen yang di 21 240 per 900. Maksudnya itu 900 ya ini total dari seluruhnya. Pokoknya per seluruhnya gitu deh. Nah, karena kita mau nyarinya tentang konsumen 21, ya udah berarti dia ada 240 per total seluruhnya itu ada 900. Nanti dapat hasilnya 0,26. Nah, itu yang A, teman-teman. Simple yang A ya. Nah, kita lanjut ke yang B. Probabilitas terpilihnya konsumen remaja yang suka menonton Cinemax. Nah, dia ngomong ini. Konsumen remaja yang suka menonton Cinemax. Dia ada ngomong remaja yang menyukai Cinemax. Kalau tadi kan dia cuma ngomongin konsumen. Kalau dia ngomongin konsumen berarti semuanya dong, kategori konsumen. Tapi dia ngomongin lagi nih, lebih detail, konsumen remaja. Berarti konsumen remaja yang nonton Cinemax. Ya udah kita lihat nih, si remaja yang suka Cinemax. Berarti ada 200 orang dong. Ya udah tinggal dibikin, teman-teman. Probabilitas kejadian itu. 200 per 900. Sama kayak tadi, 900 itu landasannya. Yaitu total dari seluruhnya ini. Yang ada di tabel ini, teman-teman. Nanti kalian dapat perhitungannya 0,22. Itu yang B kelar nih. Kita coba lanjut yang ke C. Probabilitas terpilihnya konsumen anak yang suka menonton di CGV atau dewasa yang suka menonton di IMAX. Nih dia ngomong anak yang suka nonton CGV. Berarti anak CGV ya, kita lambanginya, anak CGV. Atau dewasa IMAX, dewasa yang suka menonton IMAX. Berarti anak CGV atau dewasa IMAX.
Udah Cici bikinnya begini namanya. Namanya terserah kalian ya mau namanya kayak gimana, cuma Cici bikin kayak gini. Nah, P anak CGV atau dewasa IMAX. Ya udah kalian tinggal tambahin aja P anak CGV itu berapa, P dewasa IMAX itu berapa. Nah, ini nih karena dia ngomongi atau berarti dia ngomongi penjumlahan. Tinggal kita cari tahu aja ini mutually atau non mutually. Karena di sini nggak ada ngomongi yang bersamaan nih teman-teman. Nggak mungkin dong ada satu anak yang nonton berbarengan, satu di Cinemark, satu 21. Itu kan nggak mungkin dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, ini udah pasti kita bisa tentuin nih mutually atau non mutually. Kalau yang tidak bisa terjadi samaan ini berarti ini mutually even. Nah, rumusnya kan begini, PAUB sama dengan PA ditambah PB. Makanya P anak CGV ditambah P dewasa IMAX, itu dapat nih kita cari dulu nih anak CGV. Anak yang CGV. Ini untuk mempermudah kita hapus saja. Anak yang CGV, berarti anak CGV, berarti yang ini ya. Anak CGV berarti yang ini, 60 ini. Anak CGV. Lalu dia bilang dewasa IMAX, berarti dewasa IMAX. Yang ini berarti teman-teman, 50 ini. Ya udah tinggal kalian kali-kaliin aja, maksudnya tambahin aja. Tadi kan kita udah dapat 50/900 dong per totalnya. Ditambah-tambah nanti dapat 110/900. Nanti hasil pecahannya ini kalau dijadiin koma hasilnya adalah 0,111. Gitu. Itu yang C. Ini yang C ini berarti kaitannya mirip kayak soal yang tadi kita udah bahas, yang aturan penjumlahan atau perkalian gitu. Nah, kalau yang D, ini udah ngomongi bersyarat nih teman-teman. Dia udah ngomongin syarat. Ya udah, berarti kita udah tahu nih. Berarti dia ngomongin syarat, berarti kita pakai probabilitas yang bersyarat dong. Karena dia udah jelas banget nih soal ngomongin syarat. Dengan syarat bahwa konsumen tersebut suka menonton di 21, berapa probabilitas bahwa ia adalah dewasa? Udah jelas banget ya. Yang menjadi syarat itu si konsumen tersebut suka menonton di 21. Yang menjadi syarat itu si 21 ini. Dan dia nanya berapa probabilitas jika konsumennya itu dewasa. Nah, seperti yang Cici udah bilang, apa yang menjadi syarat itu pasti di bawah. Karena si syarat ini 21, dan yang mau dicari itu dewasa, berarti dewasa per 21. Berarti Cici gambarnya kayak gini. Ini rumusnya teman-teman tadi, PA garis miring B atau PA per B sama dengan PANB per PB. Jadi P dewasa per XX1, 21 ini, berarti sama aja dengan P dewasa NXX1 per PXX1. Sama dengan jadi maksud dari yang P dewasa NXX1 itu dewasa yang nonton 21. Oke, dewasa yang nonton 21. Nah, dewasa yang nonton 21 itu ada berapa? Berarti ada 50 dong, teman-teman. Dari tabel ini kita bisa lihat nih. 50 nih, 50/900 totalnya. Nah, lalu kita cari lagi nih P21-nya sendiri. Ya udah, berarti totalnya si 21 ini kan 240. Ya udah, tulis deh 240/900. 900 kan totalnya ini, yang 900 ini. Nah, ini kalau pecahan-pecahan begini, itu kita bisa puter ya, teman-teman. Kalau yang di bawah ini kita puter, lalu kita bisa kali-kaliin. Yang sama kita bisa coret. Nanti dapat nih nanti 50/240. Nanti hasilnya adalah 0,20 ini. Gitu. Ini yang D. Nah, yang D itu cuma begitu doang, teman-teman. Kita tinggal lanjut lagi ke yang terakhir, yang E. Nah, yang E ini juga udah jelas banget, teman-teman. Dia ngomongin dengan ketentuan. Dengan syarat kayak atau dengan kata ketentuan kayak itu sama aja kayak ngomongin syarat gitu kan. Dengan ketentuan bahwa konsumen tersebut adalah remaja, berapa probabilitas bahwa ia suka menonton IMAX? Nah, menurut kalian ini yang menjadi syarat itu apa sih landasannya? Remaja atau IMAX? Remaja. Oke, benar banget. Karena udah jelas banget ya teman-teman dari soalnya dengan ketentuan bahwa konsumen tersebut adalah remaja. Berapa probabilitas bahwa ia suka menonton IMAX?
berarti remaja dengan IMAX. Karena yang jadi landasan itu adalah remaja, berarti P IMAX per remaja. Kayak gini dong. Nah, P tinggal masukin rumus kayak tadi sama aja teman-teman, tinggal beda aja mana landasannya atau apa yang dicari. Jadi P IMAX N remaja per P remaja. Nah, ini udah jelas banget teman-teman, karena sama aja kayak tadi kurang lebih. Kalau IMAX IMAX dan remaja berarti ada berapa nih? IMAX dan remaja. Nih IMAX remaja. Ada 100 orang nih. Ya udah tulis deh 100 per 900. Nah, lalu remaja. Total remaja itu ada berapa? Ada 490. Ya udah tulis deh 490 per 900. Nah, ini kalian tinggal, karena ini pecahan, kalian tinggal kali aja, kali silang. Jangan lupa yang bawah ini dibalik. Nanti hasilnya 100 per 490. Lalu boleh dijadiin koma sebagai 0,204 ini. Semua tergantung dari dosen kalian mau berapa angka di belakang koma. Nah, itu yang E, teman-teman. Nah, berarti soal satu ini kita udah kelar. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Ci, aku mau nanya, Ci. Boleh. Jadi kalau misalkan aku mau nulisnya kayak pakai A, B, terus bawahnya B aja, itu kan boleh kan? Terus yang B-nya itu yang mana? SS1 ya, Ci? Kalau soal yang sorry. D. Sorry banget, tadi suara kamu macet-macet. Ulang dong, sorry. Udah kedengeran belum, Ci, sekarang? Udah jelas. Kalau misalkan aku tuh nggak mau bikin kayak dewasa NSF1 gitu, aku maunya langsung aja pakai rumus kayak yang Cici kotakin ini. B-nya itu tuh SS1 ya, Ci, berarti. Betul banget. Tapi kalau misalkan dibalik itu gimana? Kok ada rumus yang bawahnya A juga? Cara bedanya gimana sih? Itu cuman beda pelambangan aja. Jadi kalau saran Cici, kalian tinggal lihat salah satunya aja, itu cuman pelambangannya doang. Jadi kalau kalian misalnya nih, kalau kalian ngomongi PANB PA garis miring B, ya udah kalian ikutin patokan ini. Jangan kalian pakai PA garis miring B tapi rumusnya malah yang satunya lagi, karena ini nih udah ngomongi beda landasan. Jadi lagi ceritanya tuh lagi ngomongi landasannya tuh si B loh. Ya udah kalian patokannya ya berarti kejadian A dan B yang terjadi berbarengan per kejadian B ini sebagai landasan. Nah, kalau kamu nggak mau tulis dewasa bla bla gini, nggak apa-apa, tapi gunakan satu patokan, jangan campur-campur. Kalau campur-campur nanti beda ceritanya. Kalau misalnya nih, kamu tulis PA garis miring B, tapi di sininya PANB per PA. Rumus satunya lagi, beda lagi dong. Karena kita udah ngomongi beda, udah jadi beda gitu. Sedangkan soal mintanya landasannya itu si B loh, tapi kok kamu malah nyarinya tuh si A yang jadi landasan. Jadi saran Cici, kalau kalian mau lihat rumusnya itu, pilih salah satu. Jadi rumus itu bukan dua-duanya pasti terjadi, tapi rumus itu kayak cuman ngomongin ibarat kata, kalau kata-katanya begini, ya udah ikutin ini. Atau mungkin dibalik, kalau dibalik ya sama aja begini gitu. Cuman opsi doang sih sebenarnya itu. Gimana? Oke, Ci. Makasih, Ci. Ya, sama-sama. Ci, berarti kalau misalkan aku mau pakai yang B per A juga boleh dong di sini? Boleh. Oke, Ci. Sama aja. Sama ini rumusnya juga sama ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, teman-teman? Atau masih mencerna atau gimana? Udah paham, Ci. Oke, thank you. Oke deh, kalau udah paham nih, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terakhir sih, yang mau Cici bahas. Nah, ini cara kerjanya juga sama aja, teman-teman. Persis banget kayak gini. Cuman bedanya di sini dikosongi aja gitu, angka-angkanya. Dan dari sini kalian bisa kerjain kan? Harusnya. Atau ada yang bingung cara cari angka kayak gini. Gak apa-apa, teman-teman. Kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa, ngomong aja. Nanti kita coba ajarin.
Atau udah bisa semua? Bahas aja sih. Soalnya nggak Oke pernah deh. dijelasin sih. Oke. Oke, kalau gitu kita cari. Oke, ini Cici udah bikin. Cici kasih bulat merah ya untuk angka yang masih kosong nih. Tadi yang kosong berarti ini. Ini kosong nih. Ini kosong. Lalu apalagi yang kosong? Oh ini. Ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Ini kosong. Ini isi semua ya. Nah ini kalian jangan lihat dulu. Ibaratnya aja ini kosong gitu kan. Nah. Karena ini kosong. Karena ini kosong, kita cari salah satu dulu. Apa yang bisa kita cari? Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman. Kalau dari sini tuh kita bisa lihat apa sih yang bisa kita cari duluan. Kita mungkin bisa nyari ini dulu nih, total yang ini. Atau mungkin kita bisa nyari total ini. Kenapa? Karena total ini kan cuma jumlah aja. Dari sini sama sini totalnya 2000. Ke sini, totalnya 2000. Nah, kenapa ini Cici bilang bisa cari ini juga? Ya karena kita udah tahu nih totalnya, tinggal kita kurang-kurangi aja. Nah, Cici coba mulai dari sini aja ya. Dari total ini, caranya kayak gimana? Berarti untuk cari ini, 2000 kurang 1150 ini. Nanti dapat deh hasilnya 850. Ini, 850 ini. Dapat dong satu. Nah, terus Cici udah bilang lagi nih, berikutnya kita tuh bisa nyari juga loh di sini. Kita bisa nyari, tadi kan sudah nih di sini. Kita bisa nyari juga nih di sini. Karena kenapa ya? Karena kita udah ada totalnya. Berarti tinggal dikurangi aja teman-teman. Kan JNE ditambah wahana ditambah gosen hasilnya itu total ini. Berarti 1150 dikurangi 250 dikurangi 400 hasilnya berapa? Hasilnya itu ini, 500 ini. Nah, apalagi yang bisa dicari kalau gitu? Berarti yang bisa kita cari itu sebenarnya ini sama yang ini. Cuman kita coba cari yang ini dulu ya teman-teman. Yang totalnya si JNE. Kenapa ya? Karena angka di sini sama angka di sini tuh kita udah tahu. Ya udah tinggal kita tambahin aja 200 tambah 500 hasilnya adalah 700. Lalu apalagi yang bisa dicari? Pastinya ini dong. Ini juga bisa dicari. Sebenarnya semuanya udah bisa dicari sih. Tinggal logika pikir kalian aja gitu. Dengan cara kayak gimana? Ya 850 kan tadi kita udah dapat. Berarti 850 dikurangi 350 dikurangi 200 nanti dapat hasilnya 300. Nah, untuk yang ini tinggal ditotali aja dari atas ke bawah. 300 sama 400 hasilnya 700. Lalu 350 ditambah 250 hasilnya 600. Udah gitu aja. Nanti kalian total juga pasti ujung-ujungnya dapat 2.000 rupiah ini. 2.000 rupiah. 2.000. Gini. Nah, itu untuk cari tabelnya aja sih teman-teman. Oke, kita coba lanjut ke soal yang A dulu ya. Kita coba yang A ini. Dia bilang, jika dipilih satu konsumen secara, kurir ekspedisi menjadi faktor penting seiring dengan maraknya transaksi secara online. Berikut adalah beberapa kurir ekspedisi yang banyak digunakan oleh konsumen selama 1 minggu terakhir. Jika dipilih satu konsumen secara acak, Anda diminta untuk menghitung yang A. Probabilitas konsumen pria yang menggunakan jasa gosen. Dia ngomong nih, konsumen pria yang menggunakan jasa gosen. Ya udah sama kayak tadi, berarti dia ngomongin satu kejadian nih teman-teman. Berarti pria gosen itu ada berapa? Nanti saya hapus dulu aja. Nah, pria yang pakai jasa gosen itu ada 350. Jadi pria gosen 350 per total seluruhnya teman-teman. 2000 ini total seluruhnya. Nanti dapatnya hasilnya 0,175 ini. Nah, berarti yang A aman nih. Kalau gitu kita lanjut lagi nih ke yang B. Udah. Lalu kita lanjut yang B. Dia bilang probabilitas konsumen yang menggunakan JNE atau wahana. Berarti konsumen yang menggunakan JNE atau wahana.
JNE atau wahana. Makanya Cici lambangin ini dengan PJNE atau wahana. Nah, P probabilitas JNE sendiri berapa, P probabilitas wahana berapa. Untuk totalnya JNE berarti 700 dong. 700 per 2000 total seluruhnya. Lalu wahana itu ada 700 juga nih teman-teman, memang kebetulan sama. 700 per 2000. Nah, ini kalian tinggal tambahin aja teman-teman, 1400 per 2000. Nanti hasilnya dapat deh 0,7 gitu. Nah, ini masih sama ya. Kayak soal tadi ya teman-teman. Berarti yang B udah kelar. Tinggal yang C, bukan tinggal sih. Lanjut yang C. Probabilitas konsumen wanita yang menggunakan JNE atau pria yang menggunakan gosen. Wanita yang menggunakan JNE atau pria yang menggunakan gosen. Wanita JNE atau pria gosen. Makanya Cici lambangin ini. Wanita JNE, pria gosen. Makanya sama kayak tadi. P wanita JNE ditambah P pria gosen. Untuk wanita yang pakai jasa JNE, untuk wanita yang pakai jasa JNE itu kan kita udah jelas banget, bisa kita lihat di tabel. Kalau wanita JNE itu berarti wanita JNE. Berarti 500 ini. Makanya 500 per 2000. Lalu kalau pria gosen kayak gimana? Berarti pria gosen 350. Berarti 350 per 2000. Nah, kalian tinggal tambah-tambahin doang, nanti dapat hasilnya 850 per 2000. Nanti hasilnya adalah 0,425. Gitu. Itu yang C, udah kelar. Lalu yang D. Yang D. Dengan ketentuan konsumen tersebut adalah pria, berapa probabilitas pria itu menggunakan jasa wahana? Udah jelas banget, dia ngomongin dengan ketentuan. Berarti dia ngomongin probabilitas bersyarat dong. Dia ngomongin yang menjadi syarat itu pria. Dia nanya berapa probabilitas pria itu menggunakan jasa wahana. Berarti pria yang menggunakan jasa wahana. Berarti Cici gambarin dengan lambang ini. P wahana garis miring pria. Atau sebenarnya bisa juga ngomongi P pria wahana garis miring pria. Itu cuma tergantung penamaan kalian sih. Nah, P wahana. Aduh, on cam. P wahana N pria. Nah, untuk P wahana N pria ini sama kayak tadi teman-teman. Pria yang menggunakan wahana, kurir wahana itu berarti ada 300 orang. Berarti 300 per 2000. Lalu untuk P pria atau probabilitas pria itu sendiri berarti 850 orang. Makanya 850 per 2000. Tinggal kalian kali aja, nanti dapat 300 per 850, hasilnya 0,353. Dapat nanti. Nah, kelar D. Lanjut yang E yang terakhir. Dengan syarat konsumen menggunakan jasa gosen, berapa probabilitas ia adalah seorang wanita? Jelas banget dia ngomongin dengan syarat. Kalau dengan syarat berarti dia ngomongin probabilitas bersyarat. Berarti konsumen yang menggunakan jasa gosen ini adalah syaratnya. Berapa probabilitas ia seorang wanita? Berarti dia nanyanya wanita nih. Berarti P wanita gosen. P wanita garis miring gosen. Sama kayak tadi. P wanita N gosen per P gosen. Untuk P wanita N gosen itu berapa? Untuk P wanita N gosen. Wanita gosen. Ada 250 nih teman-teman. Berarti 250 per 2000 total seluruhnya. Lalu dia nanya lagi nih P gosen. P gosen berapa? P gosen berarti 600 dong total seluruh gosennya. Berarti 600 per 2000. Nah, nanti kalian tinggal kali-kali coret-coret apa yang sama 600. Nanti hasil akhirnya adalah 0,417 gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang belum paham atau udah jelas?
Jelas, Ci. Oke. Yang lain? Udah jelas, Ci. Oke. Bentar ya, Cici dokumentasi dulu. Oke, teman-teman, kalau emang udah jelas semua, ya udah berarti materi Cici sampai sini aja. Kalau udah jelas berarti udah bagus ya, teman-teman. Semoga kalian bisa. Nah, materi Cici cuma sampai sini aja. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ci, Yang modulnya lain. nanti dikasihkan ya, Ci ya? Dikirimin. Modul ya? Mau yang modul? Sama Boleh. PPT, Ci. Iya. Oke deh, nanti Cici kirimin modul sama PPT ke Oke. files ya. Iya, Oke, Ci. Ci. Thank you, Ci. Ya, makasih juga semua.